Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarramun, para alim ulama, guru kita Ki Haji Mir An-Samsuri, dan juga para asatidz, para guru yang lain yang hadir, yang sudah istirahat di tempat lain, kepala-kepala kantor Kecamatan Jati Asih, Bapak Asy'ari, dan juga dari Basnas Pak Ustadz Nur Akmal, Al-Mukarram Presiden SG Ustadz Qurtubi Hasan, dan yang lain. Madzakarnahum wahidan ba'da wahid. Di belakang saya lihat banyak ibu-ibu. Ya, ada ibu-ibu belakang ya. Saya tadi baru nyampe, ada gemeter aja, ada ibu-ibu ini. Kalau ada ibu-ibu ada gemeter duluan. Karena itu pada malam hari ini, siang pagi hari ini, saya sesungguhnya ditempel aja itu penceramah, ditempel doang, itu tempel. Jadi supaya lengkap itu ada penceramahnya, padahal saya bukan penceramah, anggota biasa, jamaah biasa, dan termasuk diantara ikut mendirikan JSK ini dengan saya punya Ustadz Qurtubi Hasan sebagai ketuanya. Hadirin jamaah sekalian, pada pagi hari ini kita sudah banyak mendengarkan nasihat-nasihat daripada guru kita. Di antaranya tadi yang pertama saya garis bawahi dari Ketua JSG, bahwa kehadiran kita ke tempat ini tiada lain adalah didasari dengan ketulusan dan keikhlasan. Itu yang paling pokok. Karena kalau kita minum di rumah kita banyak minuman, banyak gak saudara? Banyak. Makan, tetangga kita dagang nasi uduk, kapan aja kita beli bisa makan. Karena keikhlasan dan ketulusan kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Kata Matan Zubat, wasairul a'mali la tukhlisu illa ma'an niyati haitsu tukhlisu. Seluruh amal perbuatan enggak dianggap ikhlas kecuali kalau dia apa? Didasari dengan wasairul a'mali la tukhlisu illa ma'an niyati haitsu tukhlisu. Jadi perbuatan amal itu didasari dengan keikhlasan. Karenanya fasahihin niyata qoblal amal. Luruskan niat kita sebelum kita bekerja. Karena niat itu akan apa? Memberikan potensi yang positif buat pekerjaan kita selanjutnya. Ya Allah, alhamdulillah. Pagi hari ini kita hadir di JSG jamaah subuh, banyak yang kita raih, yang kita peroleh. Salah satunya apa? Tadi orang yang salat subuh seperti orang yang melaksanakan sepanjang malam salat sunnah. Di sisi lain ada yang mengatakan bahwa orang yang salat subuh akan dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika saya bertanya kepada sahabat saya, di mana motornya hilang. Motornya hilang. Kawan, motor anak hilang ini. Dia tanya, tadi sholat subuh enggak? Kagak. Nah itu, karena enggak sholat subuh, maka motornya apa? Hilang. Bahwa apa nih, jangan takut, hari ini kita dijamin oleh Allah keamanannya. Kenapa? Karena kita sholat subuh berjamaah. Yakin nggak saudara? Yakin, karenanya harus yakin tuh. Jadi kalau ada motornya hilang, apanya hilang, karena dia tadi apa? Enggak sholat subuh secara berjamaah. Dalam hadis lain dikatakan orang yang man shallal ghadata fi jama'atin, orang yang salat berjamaah pagi-pagi itu, summa qa'ada, kemudian dia duduk, wa yazkurullaha, dan dia berzikir kepada Allah, kemudian summa hatta tatlu as-samsu, sehingga apa? Terbit matahari, kemudian apa lagi? Wa shalla raka'atain, dia salat 2 rakaat, karena ka'ajri umratin, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamatin. Orang yang sholat subuh berjamaah ini seperti orang yang haji dan umrah secara sempurna dan sempurna. Nah ini kan sekarang musim haji nih, pengen haji nggak? Oh Allah pengen, saya pengen haji, tapi haji kewajibannya cuma sekali.
Al hajju fardun wa kadzakal umrah lam yajib fil umri. Haji cuma sekali. Saya ada azam, saya haji sekali aja. Bapak saya ngajak. Ya. Kemudian bini saya lagi minta diantar. Jadi 2 kali. Bini minta diantar. Jadi 2 kali pengen haji saya. Kenapa? Karena orang yang haji itu seperti apa? Orang yang sedang melebur daripada dosa-dosanya, tapi dengan apa? Dengan duit yang halal, duit yang bagus begitu. Banyak orang haji itu diceritakan di mana waliun min auliyaillah Ibnul Mubarak namanya. Kebetulan sama namanya Ibnul Mubarak itu. Dia seorang wali yang bisa bicara dengan malaikat. Ditanya dia Ibnul Mubarak ketika haji. Ya Ibnul Mubarak, tahu nggak kamu bahwa orang haji tahun ini katanya ada 500.000 orang, kata malaikat. Namun tahukah kamu bahwa orang yang sekeliling tawaf dan sebagainya itu ada monyet, ada babi, ya, ada macam-macam. Kenapa begitu? Kenapa? Karena dia tidak didasari dengan uang yang halal. Maka seorang yang 500.000 itu yang haji, cuman satu yang mabrur hajinya. Siapa? Di kampungmu, di jalan ini, jalan Gang Kambing, tukang sol sepatu. Ya, tukang sol sepatu. Kenapa begitu? Didatengin tuh oleh Ibnu Mubarak. Ya Tuhan, kenapa? Kok bisa? Kata malaikat nih, Anda ini jadi apa? Satu-satunya haji mabrur. Kenapa? Ya Allah, saya keliling bawa sol sepatu, bawa duit, ya. Kemudian saya punya uang, saya kumpulin, disimpan sama istri saya, dikumpulin buat store haji. Dapat tuh duit store haji. Tetapi entah apa yang terjadi menjelang store itu istrinya hamil. Istrinya apa? Hamil. Orang hamil ngidam. Ngidam itu kan permintaan macam-macam. Ada minta mangga muda, ada nggak ada? Ada. Bini saya dulu minta mangga muda, mana bukan musim. Ada yang minta apa? Lobby di mana nyari kan? Susah tuh. Walhasil orang itu ngidam. Kata bininya, Bang, cariin daging bakar gitu. Cariin daging bakar. Roti nggak mau. Apa lagi? Big kitchen nggak mau ya. Apalagi yang ayam apa itu tuh? Iya, nggak mau ada pokoknya daging bakar. Dicari nggak ketemu. Ada satu lorong di bawah di sendus, ada apa tuh? Ada orang yang baunya luar biasa ini, daging bakar. Nah, kemudian diketok, tok. Assalamualaikum. Salam. Apa? Saya bau mengendus ada daging bakar di sini. Iya memang betul. Terus kenapa? Saya minta 1 potong, saya bayar 1 juta. 1 potong 1 juta, mahal nggak tuh? Paling daging cuma ada duit, paling nggak 175.000. Sepotong 1 juta. Kenapa? Karena saya sangat cinta sama istri saya. Istri saya lagi apa? Lagi hamil, masal. Bapak cinta nggak istrinya? Romana udah meragukan ini. Ya, cinta itu kan satu kata yang nggak bisa diungkapkan apa tuh dengan kata-kata itu. Jadi emang susah tuh. Jadi apa kata jawabannya itu? Ya Allah, ini daging halal buat saya, haram buat Bapak. Kenapa? Karena saya ini punya anak 5, bapaknya meninggal dunia yatim. Saya cari uang kemana, sampai nggak dapet. Dan saya ingin kemudian merelakan diri saya untuk saya jual belikan. Tapi Allah punya kehendak lain. Di tengah perjalanan saya nemu daging kijang yang sudah diblatungin. Sebangkai kijang yang sudah belatung, kemudian belatungnya saya sesetin, saya masak, saya bakar buat anak saya. Di sini banyak orang kaya, banyak orang yang hebat, tapi sedikit pun tidak memberikan makanannya. Ya Allah, nangis itu tukang sol sepatu. Nangis, pulang ke rumah bininya. Nih, ceritanya begitu, bahwa ada orang di sini yang nggak bisa apa? Membeli beras, yang nggak bisa membeli makanan, sehingga apa? Makan daging bangkai kijang. Akhirnya kata bininya, Bang,
Udah itu yang store haji kita, kasih dia aja. Dia buat modal, dia buat makan. Anaknya 5. Anaknya apa? 5. Tuh, dengan ketulusan dan keikhlasan hatinya, maka dia termasuk orang yang haji mabrur. Padahal dia enggak tawaf di Madinah, enggak ziarah ke makam Rasul. Nah, sama seperti kita. Hari ini kita menjadi apa? Haji yang mabrur. Kenapa? Karena sudah sholat berjamaah. Subuh berjamaah, kemudian kita duduk, kita dengarkan nasihat, kata Nabi, tamatin. Sempurna haji kita, insya Allah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.